Sapi Cuma Ini Ngobadu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas perangkat keras komputer. Dan untuk pertemuan sebelumnya yaitu kita akan sudah membahas generasi komputer yang ada 5. Ya, kemarin itu adalah generasi pertama sebelum 1940 dan generasi kedua itu setelah 1940. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas perangkat keras komputer itu apa dan apa pentingnya dan apa bentuknya kayak gimana. Oke, sekarang ya pada masuk semua ya. Oke ya, sekarang kita akan membahas perangkat komputer dan merupakan perangkat teknologi informasi yang sangat penting. Perannya dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi sangat besar. Pengenalan dan kemampuan pengoperasian komputer sudah menjadi kebutuhan tak terelakkan di zaman teknologi informasi ini. Dan komputer dapat dijalankan karena terdapat komponen yang saling bekerja sama. Komponen komputer dapat kita lihat secara fisik dan dapat dipegang ataupun dipindahkan, yang disebut adalah perangkat keras komputer atau hardware. Pada bab ini akan dipelajari berbagai perangkat keras yang terdapat komputer sehingga lebih mengenal dan paham dengan fungsi-fungsinya dari perangkat keras tersebut. Beberapa perangkat keras merupakan komponen pokok yang harus ada di sebuah komputer. Sedangkan komponen-komponen lainnya adalah komponen pendukung untuk menambahkan fungsi komputer tersebut. Selanjutnya adalah jenis dan fungsinya. Perangkat keras dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu mengolah data yang berasal dari kata datum yang berarti adalah fakta atau kenyataan, yaitu sebuah peristiwa yang dapat diambil dari suatu kejadian dan mengandung nilai yang sangat berarti seperti data yang sangat berarti, ya, berupa simbol, gambar-gambar, huruf, dan angka. Setelah data diproses melalui suatu pengolahan seperti demikian rupa akan menghasilkan informasi yang lebih berguna daripada hanya sebuah data. Oke, untuk perangkat keras terdiri dari perangkat keras masukan, perangkat keras prosesor atau pemroses, dan perangkat keras luaran. Oke, pertama kita akan membahas perangkat keras masukan, yaitu adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk digital di proses komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras yang tombol mirip dengan mesin ketik dan beberapa tombol dengan fungsi masing-masing. Keyboard digunakan untuk masukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Keyboard biasanya digunakan menjadi 3 fungsi atau 3 bagian, yaitu ada tombol fungsi, tombol huruf, angka, dan tombol baca. Dan tombol ini menyediakan kontrol terhadap kursor dan layar serta ditekan saat serta atau dalam sistemnya kalau ditekan bersamaan dalam 2 tombol akan muncul fungsi khusus atau perintah yang berbeda-beda. Saat ini banyak inovasi yang dilakukan. Jenis-jenis keyboard ada serial, PS, dan USB. Yang kedua adalah mouse, merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan icon-icon perintah atau program yang ada di monitor. Yang ketiga adalah scanner, yaitu adalah alat yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonvert gambar, foto, teks
manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Yang keempat adalah mikrofon. Mikrofon adalah merupakan alat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan di dalam memori komputer tersebut. Dan mic ini digunakan untuk memasukkan input suara dan memerlukan perangkat keras tambahan untuk menerima input suara tersebut, yaitu adalah sound card dan speaker. Dan yang terakhir adalah webcam. Webcam merupakan kamera real time yang menggambarkan keadaan pada saat itu, sehingga menggambarnya bisa diakses atau dilalui melalui koneksi internet dengan menggunakan aplikasi semacam video call. Dan yang kedua adalah B, perangkat keras pemroses atau process device. Atau perangkat keras pemroses atau process device adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terikat bersama-sama, mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan sumber daya. Dan CPU, Central Processing Unit, adalah alat proses yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam proses untuk mengendalikan seluruh proses pengolahan data melalui atau mulai membaca data dari peralatan input, mengolah atau memproses data sampai pada mengeluarkan informasi output. Dalam ilmu teknik, CPU terdiri dari 3 bagian fungsional. Yang pertama adalah alum, arithmetic, logic gate, unit. Unit berfungsi melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan otomatis dan perbandingan secara logika. Dan yang kedua adalah control unit, berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Dan yang ketiga adalah register, yang berfungsi menyimpan data sementara dan akan diproses oleh alum. Untuk beberapa alat di CPU antara lain adalah motherboard. Motherboard ini adalah perangkat keras yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian komputer seperti prosesor, chipset, RAM, hard disk, VGA, fungsi NAND card, dan juga semua soket-soket dan juga slot dari seluruh komputer tersebut. Dan motherboard itu sendiri memiliki berbagai macam jenisnya, dan semua jenis motherboard tersebut pada umumnya dibedakan dengan form factor alias ukuran dari motherboard itu sendiri. Dan jenis-jenis motherboard itu berasal dari form factor yang dimiliki motherboard RTX, motherboard RPTX, dan motherboard ITX. Bedanya itu adalah NVIDIA teknologi, Lens teknologi, Dyson, dan information technology sector. Dan yang kedua adalah prosesor. Prosesor adalah sebuah chip yang merupakan otak atau dalam dari sebuah komputer tersebut, sehingga komputer dapat bekerja menjadi satu dengan lainnya. Untuk ukuran prosesor adalah megahertz atau megahertz, yaitu adalah hitungan kecepatan yang mengolah data. Untuk jenis-jenisnya, untuk komputer adalah ada prosesor Intel, dan banyak lagi untuk contohnya ada prosesor AMD, prosesor Apple, prosesor VIA, dan yang adalah prosesor AMD. Untuk sekarang masih ada cuma 5 saja. Dan selanjutnya ada memori. Memori adalah tempat penyimpanan data sementara pada komputer. Semakin besar kapasitasnya, semakin banyak untuk menyimpan dan sangat membantu untuk menyimpan data yang banyak. Dan
biasanya terbagi dibedakan menjadi dua macam, yaitu adalah ROM dan RAM. Dan ROM adalah read only memory yang jenis memorinya isinya tidak akan hilang atau tidak hilang ketika tidak dapat dialiri listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca saja untuk ROM. Dan pada komputer disediakan oleh vendor komputer untuk ROM-nya. Dan di PC dan untuk ROM biasanya disebut adalah BIOS dan ROM BIOS. Untuk selanjutnya adalah RAM dan random access memory adalah jenis memori yang isinya dapat dikutak-atik selama komputer itu sendiri masih hidup dan bersifat pelatih. Selain itu, RAM mempunyai sifat dapat menyimpan data dan mengambil data secara cepat. Untuk selanjutnya adalah hard disk. Untuk hard disk ini itu adalah menyimpan data ke CPU, dan untuk ukuran itu lebih besar dibandingkan RAM. Dan hard disk ini terbuat dari membrana logam yang dilapisi oleh material magnetik pada kedua sisinya. Untuk kapasitasnya itu 1,2 GB sampai 1000 GB atau 1 TB. Dan yang terakhir adalah C untuk perangkat keras luaran. Perangkat keras luaran itu berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks grafis atau gambaran. Yang pertama itu adalah monitor, merupakan alat keluaran yang berfungsi menampilkan data, instruksi, dan informasi. Dan bentuk monitor itu seperti televisi yang sekarang ini. Dan jenis monitor itu ada tiga, yaitu adalah monitor CRT, monitor flank, dan monitor LCD. Dan yang kedua adalah printer yang sering kita lihat di fotokopi. Dan printer ini adalah peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak dan atau mencetak informasi dari komputer. Dan jenis printer antara lain adalah printer dogmatic yang terbuat dari potongan baja yang akan mengenai kertas lewat tinta-tinta untuk membentuk pola kecil yang bergabung dengan mencetak grafis atau teks. Dan yang kedua adalah printer inkjet mencetak gambar atau karakter yang mencolok. Yang ketiga adalah printer laser yang menggunakan sinar laser dan mengubah data binar menjadi cetakan. Dan yang ketiga adalah speaker, yaitu adalah peralatan output untuk menghasilkan atau mengeluarkan suara dari komputer tersebut. Dan yang terakhir adalah proyektor yang bersama dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil proses data, dan proyektor menggunakan objek lainnya sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Itu adalah perangkat-perangkat keras komputer ada di komputer tersebut. Ada tiga, yaitu perangkat keras masukan, perangkat keras prosesor, dan perangkat keras keluaran. Input device, process device, and output device. Itu adalah tiga perangkat keras komputer yang sering kalian lihat di warnet maupun di percetakan print atau fotokopian. Tidak ada yang tanya kan? Ya. Tidak ada yang tanya. Untuk sekarang Bapak kasih tugas buat kalian untuk pembelajaran pilihan ganda cuma 10 soal. Nanti saya akan share. Untuk pertemuan kali ini kita udahi dulu. Jika Bapak ada salah kata, mohon maaf. Topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi